Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 205, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kata-kata Kauri membuat adik laki-laki di belakang Broder Arga tertawa terbahak-bahak, dan bahkan Nirmala tidak bisa menahan untuk mencibir ke samping. Kauri, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa siapa kamu? Kamu berani mengancam saudara Arga. Saudara Arga berjongkok, meletakkan dagu Kauri di tangannya, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk mendengarkan Nirmala. Dia sangat pintar, dia tahu bahwa saya tidak mudah untuk dipusingkan, ikuti aku. Apakah menurutmu hidupmu terlalu lama? Suamiku adalah teman Hendrik, kata Kauri. Hendrik, kalimat ini membuat kulit kepala Broder Arga mati rasa. Cepat lepaskan. Istri teman Hendrik, bisakah ini mengacau dengannya? Kakak Arga, jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya membuatmu takut, dia adalah sepupuku, juga keluarga Marcel, tidakkah kamu tahu? Kata Nirmala. Siapa Marcel? Saudara Arga telah mendengar anak anjing itu berkata bahwa pemborosan, bahkan seluruh keluarga Wendy tidak berharga. Bagaimana mungkin seseorang dari keluarga seperti itu mengenal Hendrik? Kuda lumpur rumput, gadis-gadis bau, kamu berani menakutiku. Kakak Arga menarik rambut Kauri, dan melanjutkan dengan seringai, kamu terlihat cukup bagus, jauh lebih baik daripada Nirmala. Jika suamimu tidak bisa membuatmu puas, Anda dapat memperlakukan saya sebagai suamimu. Selama kamu melayani saya dengan nyaman, saya tidak akan mempermalukanmu. Nirmala berpikir bahwa dia memiliki keunggulan dibandingkan Kauri dalam hal penampilan. Tanpa diduga, di mata Broder Arga, dia tidak lebih baik dari Kauri. Tapi saat ini, Nirmala tidak akan peduli. Jika Kauri benar-benar tidur dengan kakak Arga, dia akan terlalu senang. Bahkan dia tidak sabar untuk melihat ekspresi Ariel setelah mengetahui hal ini. Kakak Arga, sosoknya lebih baik, tidakkah kamu ingin melihatnya? Nirmala berkata sambil memanasi. Broder Arga menyentuh kepalanya yang botak dengan ekspresi yang didambakan di wajahnya, dan berkata, tidak buruk untuk melihatnya, toh kamu tidak akan menderita. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan dekati saya, kata Kauri dengan panik. Bahkan Ariel tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan tubuhnya disentuh oleh pria lain? Jangan takut, aku sangat lembut, dan aku hanya melihatnya. Apa gunanya, kata Broder Arga, dan mengulurkan tangannya ke Kauri. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Kuda lumpur rumput, siapa yang tidak tahu apa-apa? Hubungi aku saat ini. Kakak Arga memarahi dan mengeluarkan ponselnya. Setelah melihat ide penelepon, sikapnya berubah 180 derajat. Tuan Hendrik, saya sudah melakukan apa yang Anda jelaskan, kata Broder Arga. Aku akan segera menemuimu. Presiden Arga berkata, sekarang keberadaan Kauri tidak diketahui, dia hanya bisa meminta Nirmala untuk mengetahui situasinya. Di ruang biliar, apakah kamu akan datang sekarang? Broder Arga bertanya. Sekarang. Hendrik menutup telepon. Broder Long melirik Kauri dengan enggan, dan berkata, kamu beruntung, aku akan pergi menemui pria besar itu sekarang, dan kembali bermain denganmu nanti. Setelah itu, saudara Arga pergi membawa dengan pengawalnya meninggalkan ruang bawah tanah. Kauri muntah berat adalah nasib buruk. Jika dia benar-benar dinodai oleh kakak Arga, dia tidak akan pernah memiliki hubungan dengan Ariel dalam hidupnya. Dia akan merasa bahwa dia tidak layak untuk Ariel. Kauri, jangan khawatir, kakak Arga akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik, kata Nirmala sambil mencibir. Kauri tidak khawatir sama sekali, karena Presiden Hendrik yang baru saja dihubungi oleh saudara Arga kemungkinan besar. Jika Hendrik ada di sini, bahaya apa yang bisa dia hadapi? Nirmala, Hendrik ada di sini,
menurutmu Ariel tidak datang? Kamu harus memikirkan situasimu sendiri. Aku akan memberitahu Ariel tentang masalah ini, dan aku tidak akan pernah memohon untukmu, kata Kaori. Wajah Nirmala berubah. Berdasarkan hubungan antara Ariel dan Hendrik, jika Hendrik benar-benar datang, bukan Kaori melainkan dia yang akan menderita. Kaori, masalah ini diusulkan oleh Marcel, itu tidak ada hubungannya denganku. Nirmala berkata dengan panik. Sudah terlambat, sudah terlambat. Di ruang biliar, setelah beberapa menit menunggu, Hendrik muncul, bersama dengan Ariel. Arga melirik Ariel dengan aneh. Dari mana orang ini berasal? Jika dia adalah asisten Hendrik, dia tidak akan bisa berjalan di depan Hendrik. Tuan Hendrik, Nirmala telah ditangkap, perintah apa lagi yang Anda miliki? Tanya Arga. Hendrik melirik Ariel. Kemudian dia berkata, pergi dan tanyakan apakah dia menyuruh seseorang menangkap Kaori. Kaori adalah istri saudara Ariel. Jika ada luka kulit, yang melukainya akan mati. Saudara Ariel, Kaori. Kedua kata kunci ini membuat kaki Arga menjadi lunak. Kaori ditangkap, dan dia masih di sini. Dia baru saja berada di ruang bawah tanah. Jika telepon Hendrik tidak terputus, dia sudah menodai sosok Kaori sekarang. Saudara Ariel, sosok abadi macam apa sialan ini, bahkan Hendrik pun harus menghormatinya. Jika dia tahu apa yang telah dia lakukan pada Kaori, dia akan ditelanjangi bahkan sampai mati. Ariel, saudara Ariel, saya tahu di mana Kaori berada. Kulit kepala Arga mati rasa, seperti tersengat listrik. Di mana? Ariel bertanya dengan gugup, dan Ariel dapat menangani apapun dengan mudah. Hanya Kaori, dia tidak bisa tenang. Arga menelan ludahnya dan berkata, ya, di ruang bawah tanah. Kamu menangkap Kaori. Hendrik sangat marah, orang sialan ini. Tuan Hendrik, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu siapa dia. Marcel yang membayar saya untuk menangkapnya. Marcel datang kepada saya dan meminta saya untuk menangkap Kaori, kata Brother Arga dengan panik. Marcel. Mendengar dua kata ini, Ariel mengertakkan gigi. Membohongiku. Ariel mencibir di wajahnya. Ketika saudara Arga melihat ekspresi Ariel, dia menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dia merasakan rasa penindasan yang menyesakkan pada Ariel. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh atasan, yang membuat saudara Arga penasaran. Siapa dia, dan bagaimana dia bisa memiliki status yang lebih tinggi dari Hendrik sangat menakutkan. Bawalah keluarga Marcel yang terdiri dari 3 orang, saya ingin melihat seberapa baik mereka memperlakukan kerabat mereka. Ariel berkata, ya, saya akan segera mengirim seseorang. Saudara Arga menjawab dengan satu suap, dan membawa orang-orang ke rumah Marcel secara langsung. 3 anggota keluarga, yang masih makan roti kukus, sedikit kewalahan dengan kemunculan tiba-tiba Arga. Saudara Arga tahu bahwa dia telah terluka parah oleh Marcel kali ini. Dan orang ini bahkan masih mengantongi 10 juta. Marcel, kamu benar tidak tahu malu, pukuli dia. Kata Arga. Beberapa pengawal memukuli Marcel dengan keras tanpa sepatah kata pun. Seorang wanita seperti Jenny biasanya biadab. Pada saat ini, dia takut untuk bernafas. Dia juga terbagi menjadi tujuan. Pukulan ombak di depan orang adalah mencari kematian. Kakak Arga, ada apa? Apa salahku? Mengapa kamu memukulku? Marcel berkata dengan bingung. Kamu mengambil 20 juta dan hanya memberi saya 10 juta. Tidak terlalu pemalu, bahkan berani memakan uang saya. Kakak Arga berjalan di depan Marcel dan meninju wajahnya. Darah menyembur dari hidungnya. Marcel menutupi wajahnya dan menjerit kesakitan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada 20 juta? Apakah itu dikhianati oleh jalang busuk Nirmala? Tapi bagaimana dia bisa berhubungan dengan saudara Arga? Saudara Arga, jika Anda menginginkan uang, saya akan memberikannya kepada Anda, tolong lepaskan saya. Darah terus mengalir dari sela-sela jarinya, dan Marcel berlutut dan memohon belas kasihan. Jenny sangat sensitif terhadap uang,
jadi dia hanya memberi Marcel 10 juta. Mengapa ada 20 juta lagi sekarang? Saudara Arga, apakah ada kesalahpahaman apa? Saya hanya memberinya 10 juta. Jenny khawatir dia harus membayarnya, dan merasa bahwa dia harus menjelaskannya. Masih ada 10 juta, jadi semuanya 30 juta. Marcel hampir menangis, masih ada kesempatan untuk menghasilkan 10 juta, tetapi Jenny sangat banyak bicara sehingga dia tidak dapat menghasilkan 1 rupiah pun. Bocah yang bau, dari mana kamu mendapatkan 30 juta? Apa yang terjadi? Jenny berjalan ke sisi Marcel dan tidak peduli seberapa parah Marcel dipukuli. Takdir sudah diperlihatkan sepenuhnya. Bu, ini Nirmala. Nirmala memberi saya 20 juta dan meminta saya untuk mencari seseorang untuk menculik Kauri dan memberinya pelajaran, kata Marcel. Jenny mau tidak mau bekerja lebih keras. Marcel tidak menyebutkan 20 juta. Jelas, dia akan mengambilnya sendiri. Bagaimana bisa Jenny menerima hal seperti itu? Kamu masih belum mengeluarkan uangnya, kata Jenny. Ini milikku ketika kamu mengeluarkannya. Apa hubungannya denganmu? Pergilah, kata Brother Arga. Jenny tertegun sejenak, dan menyesali bahwa dia tahu hal bodoh apa yang telah dia lakukan. Saudara Arga, 10 juta sudah cukup untuk memberi pelajaran pada Kauri, tidak perlu 30 juta, kata Jenny dengan tatapan menyedihkan. 30 juta, biarkan kamu menyaksikan nasib Kauri, itu sepadan dengan harganya, ikut denganku. Saudara Arga tampaknya bukan apa-apa di permukaan, tetapi dia sudah sangat ketakutan di dalam hatinya. Apa yang dia lakukan sekarang adalah apa yang dilakukan Ariel. Dia tahu bahwa setelah Ariel berurusan dengan orang-orang ini, nasib buruk akan menimpanya. Bersambung.